Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan kami kiranya Bapak Ibu selalu di dalam kondisi sehat, di dalam kondisi yang baik, dan selalu berlimpah sukacita. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam persekutuan ibadah keluarga pada hari ini secara live streaming. Tetapi kita percaya ini adalah sarana yang Tuhan sediakan bagi kita untuk mensyukuri hari anugerah pemberiannya. Di dalam keyakinan iman, ibadah kita pun diberkati olehnya, sehingga nama Tuhan tetap diagungkan dan dipermuliakan. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Nona Vikaris Kristi F. Lekahena. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Indahnya saat yang redup menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, di waktu hamba segar, ku bebas dari seluruh di dalam saat yang penuh. Indahnya saat yang redup anugerah pertama rindu hatiku kepada Sang yang surga. Di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan pengudusan-Mu, kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan berkenanlah Engkau atas pengabdian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara silih ganti yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal ke-8, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Kamu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang tak terakhir.
Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Shalom, selamat malam Ibu Bapa dan keluarga yang beribadah dari rumah masing-masing. Sekalipun kita beribadah dari rumah masing-masing, namun kita percaya bahwa Tuhan tetap memberkati dan melindungi kita. Tuhan tetap hadir dalam persekutuan-persekutuan kita dimanapun kita berada, termasuk dari rumah kita masing-masing. Ibu, Bapak, dan keluarga, di malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa, memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tak putus-putusnya dan tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, atas pemeliharaanmu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami semua boleh ada di saat ini Bapa. Sekalipun kami harus beribadah kembali dari rumah kami masing-masing, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau menjangkau di setiap rumah-rumah kami, bahkan Engkau menjangkau di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga di malam hari ini Tuhan, dalam ibadah kami saat ini, ketika kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau bertahta dalam hati dan pikiran kami, memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami, mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami melalui pembacaan firman di malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan keluarga, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari kitab Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Ibu, Bapak, anak-anak, oma, opa yang ada di rumah, pun presbiter dan petugas yang ada di gereja, kita boleh membacakannya secara bersama-sama. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk.
Ibu bapa dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, kita semua selaku persekutuan orang percaya harus kembali melakukan ibadah dari rumah masing-masing sesuai dengan surat edaran dari pemerintah Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Situasi yang kemudian membuat kita semua harus beribadah dari rumah masing-masing. Situasi COVID-19 di layar tampilan ibadah saat ini, mungkin ada gambar yang bisa ibu bapak dan keluarga lihat bersama. Ada 2 gambar yang saya sandingkan bersamaan. Yang pertama susu Bir Brand dan yang kedua adalah tabung oksigen. Kalau kita cermati berita akhir-akhir ini, maka kita akan tahu apa makna dari gambar yang tertera di layar ibu bapak dan keluarga dalam ibadah malam hari ini. Tahun lalu, ketika COVID ini baru mulai memanas, baru mulai hadir di tengah-tengah kehidupan Indonesia, yang barang yang kemudian menjadi langka dan sulit untuk dicari adalah masker medis, APD, dan juga hand sanitizer, bahkan cairan disinfektan. Itu lumayan sulit untuk dicari. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, hal itu terpenuhi. Bisa dipenuhi, masyarakat bisa kemudian mengakses masker dengan mudah. Lalu ketika tahun ini, ketika varian baru dari COVID-19 itu hadir di tengah-tengah kehidupan Indonesia, maka kemudian yang terjadi adalah panic buying. Panic buying dengan barang yang dicari itu barang yang baru, yang ada di gambar di layar Bapak, Ibu, dan keluarga di rumah malam hari ini. Beberapa berita kemudian menyampaikan bahwa orang-orang berbondong-bondong lari ke supermarket cari yang namanya susu Bir Brand. Karena susu Bir Brand entah dapat kabar dari mana bisa meredakan itu penyakit COVID-19 dalam diri seseorang. Kemudian ada lagi berita yang mengatakan bahwa beberapa rumah sakit karena mengalami kelangkaan tabung oksigen, bahkan kehabisan oksigen, beberapa pasien COVID-19 kemudian harus meninggal di rumah sakit. Padahal seharusnya rumah sakit menjadi tempat prioritas tabung oksigen. Ada beberapa hal lucu ibu bapak dan keluarga dan saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, beberapa hal lucu, beberapa meme atau kalimat-kalimat lucu yang kemudian tertera di platform sosial media, baik di Twitter maupun di Instagram dan di Facebook, yang mengatakan begini, yang membuat orang berbondong-bondong cari susu Bir Brand itu karena kalau diminum virus dalam tubuh tuh bingung. Kenapa bingung? Susu Bir Brand gambar beruang, isinya susu sapi tapi iklannya iklan naga. Itu hanyalah jokes ibu bapak dan saudara yang kemudian membuat orang-orang semakin menggila untuk mencari yang namanya susu Bir Brand. Panic buying terjadi. Ibu bapak dan saudara, apa yang terjadi, situasi panic buying yang terjadi bagi kita di akhir-akhir ini yang kita saksikan dalam berita beberapa waktu belakangan ini, sedikit banyak terjadi juga dengan kota yang menjadi konteks bacaan kita saat ini. Berlatar belakangkan masyarakat di Syria, khususnya Antioquia, yang mayoritas orang-orangnya berprofesi sebagai tuan tanah dan pedagang yang terlibat dalam perdagangan besar. Hal ini sangat mempengaruhi konteks sosial politik masyarakat
mereka masuk dalam situasi kehidupan masyarakat kelas atas. Situasi kehidupan masyarakat kelas atas kemudian cenderung memiliki gaya hidup yang konsumtif, yang konsumerisme, dan mengkonsumsi makanan ataupun kebutuhan lainnya secara berlebihan. Walaupun tidak panic buying, Ibu Bapak dan Saudara, konteks bacaan kita saat ini, tapi mereka secara berlebihan memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Situasi tersebut membuat terjadinya kehidupan yang tidak seimbang dalam masyarakat. Golongan masyarakat elit hidup dengan sangat berlimpah. Sebaliknya, masyarakat golongan non-elit cenderung kekurangan. Ibu bapak dan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam konteks inilah Tuhan Yesus hadir untuk memberikan pengajaran sebagai sebuah teguran bagi mereka yang hidup berkelimpahan tetapi tidak memiliki kepedulian, kepekaan terhadap orang-orang yang kekurangan. Pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 11 secara tidak langsung hendak memberikan petunjuk mengenai sikap manusia yang benar terhadap segala kebutuhan hidupnya. Kata ton arton dari bahasa aslinya hendak mengarahkan kepada roti sebagai makanan yang dibutuhkan manusia demi keberlangsungan hidupnya. Dan roti ini mencakup segala macam makanan dan bahkan segala kebutuhan jasmani. Pada bagian ini ibu bapak dan saudara, Tuhan Yesus memberikan pengajaran bagi masyarakat tentang hidup berdasarkan kebutuhan pokok yang diperlukan. Hidup hanya berdasarkan kebutuhan pokok pasti bertentangan dengan gaya hidup masyarakat Antiokhia yang pada umumnya digolongkan sebagai masyarakat elit. Karenanya, bagian ini hendak mengajarkan agar kita jangan meminta secara berlebihan atau serakah, melainkan mintalah sesuai yang dibutuhkan. Keinginan dan kebutuhan merupakan sesuatu yang pasti dimiliki oleh semua manusia. Semua manusia punya kebutuhan. Bahkan lebih dari itu, semua orang punya keinginan. Tapi keinginan belum tentu menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan pastilah sesuatu yang memang diperlukan dalam hidup ini. Hal ini jugalah yang mau Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, yang merupakan bacaan kita malam hari ini, perenungan kita malam hari ini, merupakan sebuah pengajaran yang mau mengingatkan setiap orang percaya untuk belajar menjadi pribadi yang hidup secukupnya. Mencari, meminta, ataupun berusaha mewujudkan apa yang diinginkan itu tidak salah. Tetapi hal itu akan menjadi salah jika ternyata apa yang diinginkan dalam kenyataannya bukan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan guna menunjang kesehatan dan keselamatan serta bertentangan dengan firman Tuhan. Apalagi ibu bapak dan saudara, jika kemudian sesuatu yang berlebihan dimiliki itu hanya untuk memuaskan keinginan daging sesaat, lalu disia-siakan untuk dibuang. Padahal orang lain di sekitar kita, orang lain di sekitar hal itu sangat membutuhkan untuk menyambung hidup. Salah satu contoh yang sangat sederhana yang sering orang tua sampaikan kepada anak-anaknya di rumah, makanan jangan dibuang, kalau bisa dihabiskan, dihabiskan.
Bahkan tidak jarang teguran itu diberikan dengan sangat keras, betul ya mama-mama ya, yang sering mendampingi anak-anaknya makan. Harus habis, ambil secukupnya, jangan banyak-banyak karena nanti tidak habis. Makanan yang dibuang karena membeli terlalu banyak sehingga tidak bisa dihabiskan sebab sudah kekenyangan. Sedangkan di sekitarnya banyak orang yang menderita kelaparan. Ibu bapak dan keluarga, gambar selanjutnya yang hendak saya tunjukkan, boleh teman-teman multimedia bantu saya untuk tunjukkan gambar selanjutnya. Ini adalah salah satu kalimat, sebuah cerita yang disingkat dalam bentuk gambar begini, kalimat. Kemudian ketika saya membacanya, inilah situasi kita di Indonesia saat ini. Seorang ibu duduk di trotoar sambil memangku anaknya. Ucap sang anak kepada ibu, "Bu, itu orang-orang belanja banyak buat makanan. Katanya karena virus corona. Kita nggak belanja juga, Bu." Ibu merespon, "Mana bisa kita beli makanan untuk stok berminggu-minggu, Nak? Untuk makan besok saja kita belum tahu dapat dari mana. Tenang saja, Nak. Setidaknya kalau besok kita mati, bukan karena virus, tapi karena orang-orang berusaha hidup untuk dirinya sendiri." Ibu bapak dan saudara, teguran dari Tuhan Yesus pun gambar yang ditampilkan saat ini mau memberikan gambaran kepada kita tentang inilah hidup. Orang-orang di luar sana berlomba-lomba untuk memenuhi keinginannya. Tetapi orang yang mampu hidup secukupnya merupakan pribadi yang memenuhi kebutuhan dirinya sebanyak yang diperlukan. Ia memiliki kesadaran apa keperluan hidupnya yang paling penting dan mampu mengendalikan diri. Ini kuncinya, mampu mengendalikan diri. Orang yang mampu hidup secukupnya juga selalu mempercayakan hidupnya hanya pada Tuhan. Ia percaya bahwa kehidupannya pada hari ini maupun di masa depan tetap ada dalam kendali, dalam pemeliharaan, bahkan dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan Yesus. Pun ketika virus ini membatasi ruang gerak, beberapa pekerjaan yang harus dilakukan dari rumah masing-masing, pun beberapa orang, bahkan berbagai orang, bermacam-macam orang di bidang pekerjaan yang harus kemudian diberhentikan sementara atau diberhentikan seterusnya dari pekerjaannya. Tetapi orang-orang yang mampu hidup secukupnya adalah orang-orang yang percaya bahwa hidupnya di hari ini dan di masa depan ada dalam kendali pemeliharaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan. Ibu bapa dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan kita pengajaran akan beberapa hal. Yang pertama, dalam ketimpangan sosial dan ekonomi, sebagai orang percaya, ibu bapak, saudara, dan saya, kita dipanggil untuk hadir menjadi saluran berkat yang memuliakan nama Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan. Yang kedua, jangan pernah menjadi pribadi yang tidak bisa mengendalikan diri atau keinginan, apalagi berlaku sombong dan arogan atas segala berkat yang dimiliki, karena berkat yang kita miliki bukanlah milik kita, itu hanyalah milik Tuhan. Itu milik Tuhan yang diberikan kepada kita, yang dipercayakan bagi kita, sehingga kita tidak punya hak untuk menyombongkan atau arogan atas berkat yang Tuhan berikan. Meskipun kita bekerja untuk memperoleh sesuatu, namun setiap orang percaya harus selalu memahami bahwa ada peran serta kuasa Tuhan
di dalam setiap berkat yang bisa diperolehnya dan seharusnya dibagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Hal yang ketiga, hiduplah secukupnya. Karena Tuhan Yesus menghendaki sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa Ia tetap setia memelihara kehidupan umatnya sampai kapanpun. Bagian ini mau mengingatkan kita akan dua hal. Hal yang pertama adalah peristiwa roti mana dalam perjanjian lama, ketika Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk mengumpulkan secukupnya. Karena itu, sebagai orang percaya kita yakin bahwa Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya setiap hari kepada umat-Nya. Jadi janganlah khawatir. Ibu bapa dan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya mengimbau untuk kita semua yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, kita bersatu hati
mendoakan untuk keluarga almarhum Pendeta Salmon Randalabi yang di hari ini Tuhan muliakan. Almarhum Pak Pendeta Salmon Randalabi yang dijadwalkan hari Minggu yang lalu dalam ibadah perjamuan melayani di ibadah jam 9, namun karena kondisi kesehatan digantikan oleh Bapak Pendeta Roberto Wage. Dan baru saja di sore tadi kabar duka menghampiri kehidupan GPIB, salah satu hambanya Tuhan muliakan. Sehingga saat ini saya memimpin menggantikan Bapak Pendeta Roberto Wage yang sedang bersama-sama dengan keluarga, mendampingi keluarga menghadapi rasa duka cita ini. Sehingga saat ini dalam doa kita, saya ajak kita untuk mendoakan keluarga almarhum Bapak Pendeta Salmon Randalabi yang dimuliakan oleh Tuhan. Ibu bapak dan keluarga, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal kudus yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, sehingga di tengah-tengah situasi COVID-19 sekalipun ya Tuhan, yang sangat mencekam dan menyeramkan bagi hidup umat manusia, tidak henti-hentinya kami merasakan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun ya Tuhan kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, namun kami mengucap syukur untuk segala hikmat Tuhan yang menuntun akan umat manusia, sehingga kami boleh merasakan kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kami semua sekalipun harus beribadah dari rumah kami masing-masing, namun rasa syukur dalam persekutuan boleh tetap kami rasakan ya Tuhan bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih kami di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Apa yang kami lakukan di saat ini sebagai wujud kami selaku umat manusia saling menjaga, saling memelihara, saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di malam hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh bersama-sama kami baca dan kami dengarkan. Biarlah ya Tuhan kami semua menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kepekaan untuk memahami setiap orang yang ada di sekitar kami, kecukupan kami ya Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Ajar kami, tolong kami Tuhan, agar kami tidak hanya menerima berkat dari-Mu saja, tetapi kami juga Tuhan ajar untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kami. Kami yakin dan percaya cara dan kuasa Tuhan menuntun kami untuk menjadi alat berkat-Mu bagi setiap orang yang membutuhkan. Doa kami di malam hari ini ya Tuhan Yesus, bagi setiap umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga dan orang-orang kekasih mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap umat-Mu ya Tuhan. Kekuatan kesehatan dari Tuhan menjadi bagian utuh yang melengkapi kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi pergumulan umat-Mu. Tuhan memberkati apa yang saat ini sedang diusahakan, apa yang saat ini sedang dikerjakan ya Tuhan. Bahkan doa kami bagi setiap umat Tuhan yang saat ini mengalami berbagai hal karena COVID-19, yang harus bekerja dari rumah masing-masing, anak-anak yang masih harus terus bersekolah dari rumah masing-masing, pun kekasih-kekasih hati kami yang harus terhenti pekerjaannya
Karena COVID-19 yang semakin meningkat ini ya Tuhan, doa kami, Tuhan kuatkan hati dan iman percaya mereka untuk tetap meyakini bahwa berkat Tuhan tersedia bagi mereka dalam segala situasi apapun ya Tuhan. Pun kami bersehati berdoa bagi setiap pelayan-pelayan yang Tuhan utus untuk melayani di tengah-tengah jemaat Bahtera Kasih yang penuh dengan kesetiaan dalam melayani. Bapak Pendeta Roberto Wage sebagai Ketua Majelis Jemaat, pun sebagai Ketua Mupel GPIB di Sulsel Bara, doa kami ya Tuhan Yesus, Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi Bapak Pendeta. Tuhan tutup bungkus, jaga dan pelihara Bapak Pendeta selalu ya Tuhan, dalam setiap pelayanan, bahkan dalam setiap aktivitas yang dilakukan ya Bapak. Segala koordinasi yang dilakukan, hikmat Tuhan selalu menuntun memberkatinya. Pun memberkati dan menyertai istri dan anak-anak. Kami yakin dan percaya mereka ada dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Doa kami bagi Ibu kekasih kami, Ibu Pendeta Dina Paembonan. Tuhan pun memberkati dan menyertai Ibu Pendeta, kekuatan kesehatan dari Tuhan menjadi bagian yang melengkapi dan utuh dalam kehidupan Ibu Pendeta, sehingga setiap pelayanan yang dilakukan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan pun memberkati menyertai setiap keluarga yang mengasihi dan mencintai akan Ibu kekasih kami, Ibu Pendeta Dina. Doa kami bagi keempat pendeta kami, Pendeta seasas, baik Pendeta Helmi, Pendeta Santi, Pendeta Sri dan Pendeta Nancy. Tuhan Yesus yang terus memberkati menyertai akan hamba-hambamu yang Kau pakai untuk melayani di tengah-tengah kehidupan jemaat Bahtera Kasih. Kekuatan kesehatan dari Tuhan kiranya selalu menyertai kehidupan para pendeta seasas kami, pun juga keluarga yang selalu mendampingi dan menopang mereka ya Tuhan. Bapa, tutup bungkus mereka, hindarkan mereka dari segala hal-hal yang dapat mendukacitakan hati. Doa kami di saat ini Tuhan bagi majelis di jemaat Bahtera Kasih dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 12, baik penatua maupun diaken. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka, memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka ya Tuhan, untuk dapat terus melayani Tuhan, untuk dapat terus menopang kehidupan keluarga, menopang kehidupan jemaat, lewat segala perhatian, lewat segala doa-doa yang mereka naikkan kepadamu Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, bahkan di dalam pekerjaan mereka, di dalam segala hal apapun yang mereka lakukan saat ini. Kami yakin dan percaya kuasa dan berkat Tuhan selalu menuntun dan menyertai kehidupan mereka. Bagi unit-unit misioner yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat kami, komisi-komisi, ke-6 Pelkat yang ada bersama dengan pengurus-pengurusnya, panitia, tim kerja yang ada, doa kami ya Tuhan, Tuhan tutup bungkus, jaga dan pelihara semua kami, pegawai kantor gereja, koster, cleaning service, security, driver, setiap kami Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, pun sebagai vikaris dan juga mahasiswa praktek. Tuhan tolong kami Tuhan untuk tetap beriman dan berpengharapan teguh hanya kepadamu, sehingga dalam situasi apapun kami mampu melaluinya karena Tuhan ada di dalam kami. Tuhan bertahta dan hidup di dalam kami. Kuatkan iman kami Tuhan, bahkan ketika kami merasa lemah dan tidak berdaya menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Doa kami bagi kami semua yang Tuhan utus untuk melayani di hari ini. Majelis sektor 9, organis, pemandu lagu, tim taktis AKB, tim multimedia, bahkan security ya Tuhan.
Berkenanlah ya Tuhan atas pengabdian kami, sehingga biarlah ibadah ini boleh berkenan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Curahkan hikmat-Mu, berkat-Mu, kekuatan dan kesehatan dari-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga kami semua boleh tetap terpelihara dalam naungan cinta kasih-Mu ya Bapa. Bahkan setiap umat yang beribadah dari rumah masing-masing pun yang ada di gedung gereja saat ini karena mendampingi akan petugas-petugas ibadah. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap kami. Doa kami di saat ini ya Tuhan, bagi keadaan bangsa dan negara kami yang terus berjuang. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dan seluruh jajarannya ya Tuhan, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun Tuhan, mereka yang bersatu hati bergandeng tangan untuk menghadapi COVID-19 ini Tuhan, tuntun mereka, sertai mereka, bentengi mereka ya Tuhan. Pelihara mereka dalam naungan cinta kasih-Mu Bapa, sehingga lewat setiap kebijakan kami semua boleh terpelihara dengan baik Tuhan. Doa kami bagi di saat ini Tuhan, bagi situasi duka yang dialami oleh setiap orang yang harus kehilangan anggota keluarga mereka di tengah-tengah masa pandemi ini. Bahkan setiap orang yang sampai dengan hari ini masih hidup dalam situasi duka karena kehilangan kekasih-kekasih hati mereka. Ya Tuhan, sumber penghiburan, sumber kekuatan sejati, hadir ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Berikan penghiburan-Mu yang sejati dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Secara khusus doa kami di malam hari ini bagi keluarga almarhum Bapak Pendeta Salmon Randalabi yang Engkau muliakan di sore tadi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memeluk akan segenap keluarga yang kehilangan. Tuhan selalu mendampingi mereka di masa kini bahkan di masa depan mereka. Tuhan yang menjadi pengharapan bagi mereka. Bahkan Tuhan yang menjadi pengharapan bagi setiap orang yang harus kehilangan anggota keluarga mereka di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Kami bersatu hati mendoakan setiap mereka ya Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan kuatkan mereka, kuatkan kami melalui berbagai situasi terkhususnya COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sekalipun dalam situasi yang menakutkan seperti ini, namun tidak henti-hentinya Engkau mengasihi dan mencintai kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami, kesatuan hati kami, dan inilah syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Pengucapan syukur. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayatnya yang pertama dan kedua sebelum persembahan dijalankan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian untuk warta jemaat Rabu 7 Juli 2021 yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayan gereja. Pertama Romawi bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Nona Vikaris Kristi F. Lekahena, pelayan liturgi, diaken dan penatua sektor pelayanan 9, organis Saudari Andre Liau, pemandu lagu Ibu Fani Saia, produksi siaran tim multimedia, dan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB.
atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. 1. Ibadah keluarga online pada hari Rabu 14 Juli 2021, waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Nona Vikaris Kristi F. Lekahena, pelayan liturgi Diaken Penatua Sektor Pelayanan 6. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara online atau daring. Yang kedua, ibadah Pelkat PKP online pada hari Selasa 13 Juli 2021, waktu pukul 19.30 sampai dengan selesai. Pelayan firman Saudari Novita SW Sumampo, pelayan liturgi pengurus Pelkat PKP, pemandu lagu Ibu Febi Daulu, organis Saudari Seril Wairata, tempat gedung gereja GPIB Batra Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara online atau daring. Romawi 2 Bidang Inforkom Litbang. Sesuai dengan surat edaran Wali Kota nomor 443/332/Kesbangpol/7 Romawi/2021, disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mulai tanggal 6 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 sebagai berikut. 1. Aktivitas kantor akan dibatasi. Diharapkan warga jemaat tidak datang ke kantor gereja. Persembahan syukur, pengucapan syukur, persepuluhan dapat disetor melalui bank, akun GPIB Batra Kasih Makassar, rekening BRI, kantor cabang Panakukang, atas nama GPIB Jemaat Batra Kasih dengan nomor rekening 0642 01 00 1780 568. Kedua, seluruh pegawai GPIB Batra Kasih akan diatur jadwal masuknya dengan mengoptimalkan work from home. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah, baik ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelayanan kategorial, ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan dan lain-lain, secara luring atau onsite ditiadakan. Ibadah akan dilaksanakan secara live streaming atau online sesuai dengan jadwal pelaksanaan ibadah. Keempat, area gereja steril dari kegiatan-kegiatan rutin, baik latihan musik dan olahraga, kecuali pelayanan kesehatan di GKP 2 tetap berlangsung sesuai dengan jadwal. Lihat di warta jemaat. Yang kelima, pertemuan dan rapat-rapat baik SMJ, PHMJ, unit misioner akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan Zoom meeting. Jika ada unit misioner yang akan melaksanakan rapat-rapat, dapat melapor kepada admin untuk disiapkan room untuk Zoom meeting. Majelis Jemaat GPIB Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 7 Juli 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Pendeta Roberto JMWG Ketua, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Demikian warta jemaat. Ibu Bapa dan keluarga,
Mari berdiri untuk menerima amanat dan pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah protokol kesehatan bagi diri sendiri dan orang-orang yang dikasihi. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, sehingga hidupmu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Nya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya tetap menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.